Just no counter. Belajar memahami masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nih, namaku Abida Ardelia Kendriabowo dari kelas 11 PPLG 5 absen 1. Nah, di sini aku bakalan kasih tutorial ke kalian semua gimana sih caranya bikin aplikasi kalkulator sederhana lewat pemrograman C#. Jadi, topik dari video ini yaitu belajar memahami masa depan dalam dunia pemrograman C#. Di sini pasti nggak ada nggak sih yang nggak mikirin masa depan. Nah, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Eits, tapi sebelum itu bagi kalian yang belum punya aplikasi Visual Studio, wajib download dulu nih. Nah, kalian bisa download aplikasinya di Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya, lalu kita search Visual Studio. Kita klik yang download. Nah, di sini kalian bisa download aplikasinya dulu ya. Kalau udah selesai download, dan bagi kalian yang udah punya aplikasinya, kita langsung buka aja ke Visual Studio. Nah, seperti biasanya nih, kalau kita mau bikin project baru, pasti kita bakalan create a new project. Jadi, di sini kita klik create a new project. Di bagian atas ini kita search Windows from apps. Nah, kita pilih yang C# ya guys. Jangan lupa, karena ya seperti pada judul dong, kan ini pemrograman C#. Nah, di page ini, di tampilan ini, kalian bisa ubah nama project kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini aku bakalan ubah namanya jadi aplikasi kalkulator. Nah, di sini juga kalian bisa nih pilih di mana kalian tempatin project ini. Kita klik titik 3 di bawah di samping ini. Dan kalian bisa select folder aja. Di sini aku bakalan ke new volume D, tugas kelas 11, terus MK2 PBT. Aku bakalan select folder di sini. Dan nantinya kalau kalian mau nyari project yang udah kalian buat, kalian bisa cari di folder tersebut gitu. Kita next. Kita create. Nah, di sini kita tunggu ya guys, sampai lembar kerjanya itu muncul. Jadi kalian harus sabar dulu nih, nungguin lembar kerjanya muncul. Nah, kalau udah muncul kayak gini nih, langkah pertama buat ngedesain kalian bisa search di toolbox label. Kita drag and drop. Nah, di sini kita bakalan ubah teks sama namanya. Yang pertama kita bakalan ubah teks label 1 jadi masukkan nilai A. Kita enter. Nah, untuk namanya, ini sebenarnya opsional teman-teman. Kalian boleh ubah, boleh enggak. Tapi di sini aku bakalan ubah aja. Jadi LBLA. Kita enter. Nah, habis itu kita drag and drop lagi si labelnya. Label kedua ini kita ganti namanya jadi LBLB. Nah, tadi kan udah LBLA nih, sekarang tinggal LBLB. Terus buat teksnya, kita masukkan nilai B. Kita enter. Nah, kita posisiin lagi nih, sampai rapih. Kalau udah, kita search lagi di toolbox. Ini namanya text box. Kita drag and drop. Kita sesuaikan aja nih. Nah, kalau udah sesuai, aku bakalan ubah juga nih namanya, biar gampang juga nanti di codingannya. Kita kasih nama txt aja deh, txt nilai A.
atau txa aja deh, biar gampang, txa. Terus kita copy paste aja biar cepat. ctrl C, ctrl V. Kita tempati juga di bagian, nah, sini. Kita ganti namanya juga jadi txt b. Enter. Nah, kalau udah nih, kita bakalan cari lagi di toolbox button. Nah, kita drag and drop. Nah, di desain kali ini aku bakalan bikin ada 5 button. Jadi nanti 5 tambah 2 berarti, karena nanti bakalan ditambahin juga button clear sama button exit. Oke. Yang button pertama ini kita ubah namanya jadi btn tambah. Nah, untuk teksnya kita ubah juga nih. Jadi tambah spasi dalam kurung plus spasi tutup kurung, enter. Nah, kita sesuaiin lagi nih biar rapi ya guys, nggak berantakan. Kita drag and drop lagi button kedua, kita ubah teksnya jadi kurang. Ini pengurangan ya guys, min tutup kurung, enter. Kalau udah nih, kita drag and drop lagi button ketiga, teksnya kita ubah apa nih, kali aja deh, kali dulu, kali dalam kurung min, oh sorry, x tutup kurung, kita enter. Kita sesuaikan lagi. Nah, cakep. Nah, kita drag and drop lagi button kelima. Button kelima ini teksnya kita ubah jadi bagi dalam kurung titik 2 tutup kurung. Kita enter. Terus kita rapiin lagi. Langsung rapiin aja ya teman-teman biar nggak ini. Nah, kalau udah rapi kayak gini, kita kurang satu button lagi nih buat operasi aritmatiknya. Kita tambahin satu button terakhir buat di sini. Kita ganti teksnya jadi sisa hasil bagi. Nah, buat kalian yang belum tahu sisa hasil bagi itu, ntar kita ubah dulu namanya ya. Namanya kita ubah jadi btn sisa hasil. Nah, si sisa hasil bagi ini, contohnya nih, kalian mau inputin angka 10 di nilai A. Nah, nanti nilai B-nya kalian inputin 5. Nah, 10 bagi 5 itu kan habis ya, nggak ada sisanya. Sama-sama habis gitu. Kecuali kalau kalian inputin 10 dan nilai B-nya itu 3. Nah, di situ kan 3 tambah 3 tambah 3 kan baru 9 ya. Berarti sisanya 1. Nah, gitu. Nanti bakalan muncul outputnya itu sisa 1 gitu teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita masukkan lagi label. Kita cari label lagi. Kita drag and drop. Kita ganti namanya jadi LBL jumlah. Terus teksnya juga kita ganti jumlah A dan B. Enter. Kita rapihin lagi ya. Kalau udah rapi, biar cepet aja nih, kita kopas lagi text box yang tadi. Nah, gitu. Kita ubah, jangan lupa namanya. Nanti malah namanya sama lagi. Kita ubah namanya jadi, mana nih namanya? Oh, nih. Jadi txt jumlah. Nah, gitu teman-teman. Ini udah keubah semua kan, txt b, txt a, oke. Kita nambahin 2 button terakhir nih. Ada button clear
sama exit. Kita cari button lagi, kita drag and drop button pertama, kita ubah namanya jadi btn clear. Kita ubah juga teksnya jadi clear. Nah, untuk button yang terakhir, kita ganti teksnya jadi exit. Nah, sesuai teksnya kita ganti juga si namanya ini jadi btn exit. Nah, gitu. Kita rapiin lagi ya, biar lebih enak dilihat gitu. Nah, udah rapi gini nih. Sebentar ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita bakalan ubah tampilannya. Kalau kayak gini aja garing gak sih? Nggak enak. Dilihatnya masih kayak kurang gitu. Jadi kita ubah back color-nya nih. Kalian cari back color, kita ubah warnanya sesuai yang kalian mau aja. Sesuai keinginan kalian, bebas. Tapi kalau misal mau kayak gini aja juga nggak apa-apa sih. Di sini aku bakal ubah jadi dark slate gray. Nah, di label, semua label ini aku bakalan ganti jadi warna putih biar lebih kelihatan. Sorry. Di bagian for color, bukan di bagian back color. Tapi boleh sih kalau mau back color sesuai desain kalian aja. Opsional kok. Terus kita ubah lagi. Dan yang terakhir yang label jumlah, kita ubah juga. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bakalan ubah si button ini nih, biar nggak garing gitu kan, nggak sama kayak si text box-nya. Kita ganti di back color. Nah, back color-nya kita ganti pakai warna apa ya? Oh, pakai warna ini aja, palette turquoise. Semuanya ya diganti juga. Jangan lupa. Mau beda-beda juga boleh warnanya, terserah kalian. Oh, yang menurut kalian bagus aja boleh diubah kok. Bebas. Gak harus sama desain aku ya. Nah, untuk button ininya udah selesai nih. Nah, kalau button clear sama exit, aku mau bedain lagi dari button yang tadi. Mau bedain pakai warna teal aja. Mungkin cakep. Wah, cakep nih. Pakai teal, perpaduan yang sangat cocok. Nah, ini kan gak kelihatan nih ya. Kurang kelihatan gitu tulisannya. Aku mau coba ubah ke warna putih for colornya. Nah, gini kan kelihatan nih. Bentar warna putih aja deh. Nah, wait. Oke. Ini ubah juga. Nah, dah gini aja ya. Terus formnya ini aku bakalan ubah juga namanya jadi kalkulator sederhana sesuai dengan topik kita. Nah, kalau udah jadi nih si desainnya ini, kita langsung aja nggak sih lanjut ke codingannya. Nah, buat nambahin codingan C# ini dari desain yang udah kita buat, kita bisa double klik button atau toolbox gitu yang akan kita kasih kode buat ngejalanin sesuai perintahnya. Nah, di sini yang pertama, button pertama yang bakalan aku double klik buat tambahin codingannya itu adalah button tambah atau penjumlahan. Kita double klik. Nah, otomatis langsung beralih ke halaman codingannya ya, guys. Nah, di sini di paling sini tas yang button tambah
yang private void btn tambah underscore click dalam kurung object sender, event arts a tutup kurung itu merupakan deklarasi buat tombol yang udah ada di bagian desainnya dan bisa diklik sama user gitu. Nah, di bagian sini, di baris sini kita bakalan tambahin codingan int atau integer num underscore a sama dengan 0 titik koma. Nah, itu merupakan tipe data. Integer itu merupakan tipe data. Sama num a itu variabel. Jadi, kode ini digunain buat deklarasiin num a di dalam tipe data integer yang nilainya diawali dari 0. Gitu. Nah, ini kan udah ada num a ya, teman-teman. Otomatis kita tambahin yang num b-nya sekalian dong. Nah, kalau udah gini, kita enter. Lanjut ke kode selanjutnya. Kita bakalan ngetikin bool is numeric a sama dengan integer dot tryparse dalam kurung. Nah, di sini kalian cek lagi nih. Di text box kalian yang pertama ini, kalian namain apa tadi, diganti atau enggak? Nah, di sini aku namain txt A. Jadi di sini aku bakalan inputin txt A. Ini dot text, out num A. Yang B juga sama. Bool is numeric B. Ini ada underscore-nya. B. Ini underscore-nya. Sama dengan integer tryparse txtb. Karena yang di text box 2 ini aku namain txtb. Nah, bener kan? Sekitar koma out num B. Untuk codingan selanjutnya, kita kasih kode if dalam kurung is numeric A dan is numeric B. Kita enter. Kita kasih kurung kurawal. Pencet enter. Kita kasih kurung kurawal, enter. Nah, di sini kita tambahin lagi nih codingan integer jumlah sama dengan num a plus num b titik koma. Nah, gini nih. Jadi si if ini itu merupakan pengkondisian if atau true yang mengevaluasi apa kedua boolean is numeric A sama is numeric B itu bernilai true atau enggak. Kalau iya, outputnya dia itu bakalan muncul yang ada di dalam if tersebut. Gitu. Nah, kalau udah gini, kita enter lagi di bagian kode ini. Nah, untuk yang kode integer jumlah ini, itu buat ngedeklarasiin jumlah ke tipe data integer. Dan di sini juga ada nih variabel num A dan num B yang akan dijumlahkan dengan simbol plus ini. Gitu. Nah, untuk codingan selanjutnya kita enter aja, kita ketik. Nah, di sini kita lihat nih, text box yang ketiga, kita kasih nama apa? Nah, kalau yang aku namain ini txt jumlah. Kita ketik txt jumlah. Dot text sama dengan jumlah dot toString dalam kurung titik koma. Nah, setelah kurung kurawal ini, kita enter.
kita kasih else. Kita ketikkan else. Kita kasih kurung kurawal, enter. Nah, di sini aku itu ingin bikin kayak nambahin di mana kode ini kalau user nginputin selain angka, maka bakal muncul message box yang bertuliskan itu inputan hanya berupa angka gitu. Nah, kita ketikkan kode message box dot show dalam kurung tanda kutip. Nah, di sini kalian isiin kalimat, inputin kalimat yang bakalan muncul di message box-nya. Di sini aku bakalan inputin kalimat inputan hanya berupa angka. Nah, gini, kita kasih titik koma di akhirnya ya. Nah, ini udah selesai nih buat button tambahnya. Nah, untuk button kurang, button kali, bagi, sama sisa hasil itu kan sama aja ya, sama si button tambah ini. Jadi kita bisa copy paste aja nih, biar mempercepat dan mempermudah aja. Kita copy paste. Yang pertama kita ini dulu ya, double klik lagi di button kurangnya ini. Double klik, bakal muncul kodean kayak gini lagi, kayak yang di button tambah ini. Nah, kita salin aja, copy, lalu kita paste di sini. Nah, apa yang harus kita ubah? Di sini kita bakalan ubah si jumlahnya ini, kita ubah sama kurang, plusnya ini kita bakalan ubah jadi kurang, jumlahnya juga kita ganti lagi nih, jadi kurang. Nah, sama nih, sama button ketiga yang kali juga sama ya. Kita tinggal copy paste. Nah, kita ganti juga jumlahnya itu jadi kali. Nah, kalau dalam dunia C# ini perkalian atau kali itu namanya pakai bintang ya, teman-teman. Ini juga diganti jadi kali. Nah, ini. Gitu juga seterusnya nyampe button kelima ya, yang sisa hasil bagi. Sekarang yang bagi, kita klik, double klik, kita copy paste. Kalau udah kita ganti lagi jadi bagi. Ini juga kita ubah jadi bagi. Nah, kalau simbol bagi itu di C# kita pakainya persen. Ini. Dan nih, lagi ke button terakhir di sisa hasil bagi. Sama aja, copy paste. Kita ubah juga. Kita ubah jadi sisa hasil. Ini juga sisa hasil. Nah, untuk plusnya kita, oh sorry, ini ketuker ya. Kalau bagi itu, pembagian, itu kita pakai slash atau garis miring. Nah, yang ini nih baru pakai persen. Gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kedua button terakhir. Kita bakalan double klik di button clear. Nah, di sini kita ketikkan si button text box ini namanya apa? Kita lihat, kita cek lagi txta. Jadi kita ketikkan txta dot text sama dengan tanda kutip titik koma. Kita enter juga sama txtb dot text sama dengan tanda kutip titik koma. Yang terakhir yaitu kita cek juga nih. Yang di sini kita kasih nama apa ya? Kita kasih
txt jumlah. Jadi kita tulis juga di sini txt jumlah. Nah, dan sama dengan tanda kutip titik koma. Nah, gitu. Oh, sorry. Txt jumlah dot text. Kurang teks ya. Teks. Nah, biar nggak error. Oke. Kita lanjut ke button terakhir, yaitu button exit. Kita tambah double klik juga sama. Nah, di sini kita tinggal, gampang aja kok teman. Kita tinggal ketikin close dalam kurung titik koma. Nah, gini nih codingannya. Jadi kita udah selesai ya teman-teman. Kita tinggal cek aja nih di outputannya. Kita bisa run. Di sebelah sini kita klik. Kita cek nih. Apakah codingan yang kita buat udah benar atau belum? Udah berjalan sesuai rencana? Belum gitu. Di nilai A ini aku bakalan masukin. Di sini bebas. Kalian boleh ngecek pakai. Terserah kalian angkanya berapapun. Mau apapun gitu terserah. Di sini aku bakalan inputin 5. Nilai B-nya aku mau 5 juga deh. Kita tambah. Nah, 10. Bener ya, teman-teman? Kita clear. Apakah udah benar? Nah, udah bener. Lalu kita masuk lagi ke yang pengurangan. Kita cek juga nih semuanya. Harus teliti. Yang pengurangan aku bakalan pakai angka 9, kurangi 5. Kita kurang. Oke, bener ya, teman-teman? Gak ada yang salah. Kita clear lagi. Terus kita lanjut ke perkalian. Kita 3, inputin 3 di nilai A, terus kita inputin 2. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6. Benar ya? Kita inputin lagi, kita clear. Kita inputin lagi buat bagi. Bagi itu 10 dibagi 2. Coba kita bagi. Benar ya 5. Kita lanjut lagi ke sisa hasil bagi. Clear dulu ya teman-teman. Nah, sisa hasil bagi ini aku bakalan inputin berapa ya? Misalkan 10 deh. 10 dibagi 10. Sisa hasil bagi 0. Karena dia habis dibagi 10. Terus kalau misalkan aku inputin 10, kita bagi 8. Hasilnya 2 nih harusnya. Nah, jadi ini benar semua ya guys. Kita tinggal cek lagi di button exit. Ini pengecekan terakhir ya. Semoga sih berhasil. Tapi harusnya berhasil. Kita coba exit ya. Nah, jadi nih guys. Gimana nih tutorial kali ini? Gampang kan? Masih gampang dong. Kita tinggal salin-salin aja kok. Segitu aja video tutorial dari aku. Maafin kalau banyak salahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.